di channel Diary of Scout yang luar biasa tentunya bersama masih dengan Kak Widi. Hari ini kakak bersama pembina Saceng juga. Nah ini jangan nongol, hari ini kita tongolin dia. Bersama juga para adik-adik kita yang manis-manis ya. Guys, kita sekarang lagi ada di Kedai Rasa. Kedai Rasa ada di Kedoya. Daerah Keduri Kepak, Kedoya. Main-main di sini bro, di sini tempatnya asik, karaoke-nya enak, pokoknya nggak rugi, makanannya murah meriah, pokoknya top banget deh. Jangan lupa kesini ya. Apalagi nasi gorengnya. Mantap. Oke, itu tadi kita promo sedikit soal tempatnya. Pokoknya teman-teman pramuka, kita tunggu kehadirannya di Kedai Rasa. Iya, Kedai Rasa. Jangan lupa follow juga Instagramnya di @kedai rasa. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang memang lagi bingung ya, ini kan mau tahun ajaran baru, terlebih infonya Bapak Menteri yang ganteng itu katanya mau dipermanenin pembelajaran jarak jauh atau PJJ online. Nah, ini kita tanyain dulu gimana rasanya. Pertama kita tanya sama murid-muridnya atau adik-adiknya atau penegak-penegaknya. Setelah itu kita coba minta tanggapan juga dari para pembinanya. Kira-kira merugikan atau bagaimana? Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu. Ya, yang di sini siapa namanya Kak? Nama saya Kak Ambar. Ambiar. Jadi guys, yang komunitas Ambiar dari keduanya. Oke. Siapa namanya? Dan saya Kak Sutari. Dan saya Yuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika. Ibu dan ibu. Oke, mantap. Oke, Nah, Mas. sekarang gimana nih menurut kalian tentang masa-masa seperti ini, di mana sekolah juga ada beberapa sekolah yang memang melarang juga ya kita untuk ketemuan dan latihan masuk di sekolah. Nah, menurut kakak-kakak selaku pengurus Dewan Hambalan di SMA dan SMK Cengkareng 1 Jakarta, kira-kira gimana Kak? Siapa dulu yang mau jawab nih? Lestari, kayaknya udah greget gimana gitu. Coba dulu dah. Tadi lagi kerjain kata-katanya. Oke, lagi ngerangkai kata-katanya ya. Gimana nih Kak Andika menanggapi katanya dengar-dengar pemerintah juga, kalau kemarin kita ngobrolnya kan seputar dampaknya. Ya, kalau sekarang itu ada isu yang bukan isu sih, tapi sudah ramai di media sosial ya, tentang wacananya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mau mempatenkan kegiatan pembelajaran BJJ atau jarak jauh. Gimana dampak buat pramuka nih? Sedangkan pramuka itu pembinaannya bukan juga ilmu, tapi karakternya yang dibentuk secara bertemu langsung. Coba kita tanya Kak Andika. Kalau saya sih pribadi sebenarnya PBJ ini sebenarnya kalau yang saya pribadi ini sebenarnya kalau misalnya pribadi saya nggak lebih condong nggak efisien lah. Karena kalau PBJ itu kenapa? Karena prosesnya karena orang jangankan ini kita aja sebagai adik sebagai teman-teman yang lain, kalau kita lagi WA atau lagi apa, banyak rata-rata itu mereka itu nggak punya pulsa, nggak punya kuota. Nah, disitulah kelemahannya. Satu sisi keuntungannya bagi kita sebagai pembina, artinya kita nggak terjun langsung, kita bisa secara nggak langsung menyerahkan ke adik-adik kita dan mereka berproses dengan sendirinya. Satu sisi kelemahan tadi yang saya bilang, mereka kadang-kadang kondisinya ya tadi ekonomi. Kembali ke ekonomi. Jadi kalau menurut saya PBJ sebenarnya, kalau saya pribadi dikatakan itu dampak. Saya sayangkan sekali sebagai pembina. Jujur nih, saya sebagai pembina merasa sayangkan sekali. Kalau di PBJ diperpanjang, karena kondisi di lapangan tidak sesuai apa dengan realita kenyataan. Kalau tadi kita ketemu langsung, biasanya kalau ketemu langsung itu enaknya, kenapa? Mau ada dan tidak ada ekonomi, kita ketemu. Dan pembelajaran itu berjalan dengan baik. Karakter itu berjalan dengan baik. Yang namanya kegiatan karakter harus ketemu. Ketimbang kita nggak ketemu kayak PBJ secara langsung, itu kelemahannya banyak posisinya. Makanya saya pribadi jujur pribadi setelah melihat sekian lama dan berjalan kemarin ngerasain sangat keterbelakangan. Belum lagi dari tempat kita sebagai pembina mengajar pasti punya keluhan. Kenapa kondisi dia membayar dengan kita?
kondisi keuangan pemasukan buat mereka. Jadi feedbacknya seperti itu kan. Iya, jadi sebenarnya pembelajaran BDJ itu jadi bukan sekedar anak dilepas gitu aja, Betul. tapi kita juga punya kewajiban untuk mempunyai media khusus dalam penyampaian materi tersebut. Nah, memang kendala yang disebut dengan Kandika tadi adalah ketika kita menggunakan media sosial sebagai cara mereka untuk mendapatkan share ilmu dari kita, tentunya mereka juga harus menyiapkan HP Android dan juga internet yang lumayan. Betul. Nah juga ini ya apa namanya, kalau kita ketemu kita bisa melatih mental mereka. Sedangkan kalau di sini sebenarnya sih bro, kalau kita mau lihat secara garis besarnya, pramuka itu bukan BDJ nggak pas banget. Pramuka itu Saya tuh nggak pas banget. Oh, di hati itu gimana ya? Rasanya sebagai pembina Kurang, kayaknya ya? kurang. Iya. Satu, ketemu sekian sama adik-adik itu emang view-nya berbeda. Arti view berbeda ini bukan berarti kita pemandangan aja ya. Kita boleh sosok-sosok kepada adik-adik yang kita, dan mereka ada juga feedback ke kita juga. Jadi pendekatan, kalau saya mendekat secara langsung itu ada ruhnya. Tapi ketika PBB pelajaran jarak jauh ini kalau dilakukan itu ruhnya kurang. Karena apa? Kita kalau orang yang internnya bagus, interaksi bagus, kondisinya bisa mengaktifkan. Artinya apa? Justru dia akan berkembang dengan sendirinya, sesuai dengan karakternya. Tapi kalau umpamanya dianya interaksinya kurang, kan kegiatannya kayak banyak kan biasanya kegiatan real, itu akan sangat susah sekali. Itu tadi jawaban masukan ya, dan juga penilaian tersendiri dari seorang pembina, mungkin mewakili juga dari pembina-pembina lain yang mungkin hampir serupa pemikirannya dengan Kandika dan kita tentunya. Langsung saja kita coba dengarkan mungkin ini ya, kita salah satu aja yang mewakili bagaimana sebagai peserta didik menanggapi apa namanya kondisi yang memang harus BJJ ini. Betul. Terlebih kakak di sini memang terbiasa untuk latihan secara bertemu, artinya ada interaksi di situ, ada feedbacknya di situ. Sementara sekarang hanya mungkin menonton video dan lain sebagainya. Ya gimana Kak, selaku pengurus Dewan Hambalang SMA atau SMK Cengkareng 1? Ya silakan. Rasanya gimana kan menghadapi kakak-kakaknya? Ini selama ini kita nggak ketemu. Apa ya, melatih bicara juga. Coba gimana? Oke, sebelumnya kita menerangkan juga ya, takutnya video ini menjadi viral karena kedekatan mungkin ya. Jadi teman-teman, kita sebelum melakukan ini juga memang sudah disterilisasi, sudah melalui prosedur penanganannya, jadi punya aman, lancar dan tentunya asik lah. Kiranya Kak gimana? Kalau apa ya, pendapat pribadi saya sendiri, kalau belajar jarak jauh itu kalau di rumah itu sangat membosankan. Terus sama keterbatasan kota gitu kan. Jadi lebih baik langsung sih sekolah, walaupun masih tetap pakai masker. Terus sekarang selain daripada bosan dan kota, kira-kira apa yang dirasain semenjak kita mulai nggak latihan pas pandemi COVID-19 lagi hangat-hangatnya? Menurut Tari, selama BJJ ini ya banyak rindu, kadang kangen kepada anak-anak ya kan, anak-anak SMK atau SMA, teman-teman ya kan, pada aku biasanya setiap hari Rabu Curhat gitu ya. Dia latihan pramuka atau? Punya masalah baru kan? Oke. Itu masalah baru juga kan gitu. kangen bikin kegiatan. Iya, Kangen bikin kegiatan, apalagi pas banget kita habis kegiatan Jambore Sanceng ya. Iya. Jadi kayaknya begitu habis gimana itu pun gila. Berasa banget. Banyak program-program yang kita jalankan, akhirnya nggak terjalankan dengan baik sekarang. Jelas dari misalnya. Jadi teman-teman, sahabat Pandu dimanapun berada, kita ini di Hambalang Sanceng setahun sekali ya kita mengadakan yang namanya Jambore Sanceng. Nah, oke, tadi kalau itu dampaknya ya bagi seorang pemimpin. Nah, sekarang mau nggak mau, loh semuanya ini sahabat Pandu juga mungkin yang dari sana, mau nggak mau kita sekarang harus menjalani proses BJJ. Iya. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, enak nggak enak, enjoy nggak enjoy, pokoknya kita wajib menjadi itu. Karena apa? Karena memang kita harus mengikuti aturan pemerintah. Nah, langkahnya, nih tadi sih sudah bikin program kerja ya. Sekarang kita bagi-bagi sama teman-teman trik, tips dan langkahnya
untuk teman-teman anggota Gerakan Pramuka yang baru masuk di unit SMA atau SMP atau mungkin yang lainnya, ini bagaimana cara memberikan BJJ-nya? Ya mungkin bisa bisa dijelaskan nggak bagaimana nih prosesnya, atau mungkin kita share aja ke teman-teman yang tadi sudah kita briefingin untuk selama setahun ke depan atau minimal sampai bulan Desember tahun ini, bagaimana proses BJJ-nya untuk memberikan satu wawasan sama teman-teman di sini. Oke, kita di Ambalan Saceng ini membuat apa ya, program kayak mengasih materi lewat streaming IG atau YouTube. Nanti bisa dari YouTube Diary Output sama YouTube Sekolah Cengkareng. Oke, jadi ada YouTube khusus juga Sama buat Instagram. acara namanya Sekolah Cengkareng ya, Ya. dan Instagram juga. Terus, nah gimana nih Kak? Nih, sekarang kita langsung aja bicara trik dan tips ya, supaya teman-teman bisa mencontoh. Nah ini gimana? Kan anak baru, mereka baru masuk, kita nggak kenal loh siapa mereka. Nah, gimana caranya buat ngumpulin mereka, ngasih tahu mereka kalau kita nih punya media-media seperti YouTube, Instagram, Facebook dan lain sebagainya dalam memberikan materi. Menurut Kak Tika gimana nih Kak? Nah, ini yang PR besar dulu. PR besar, sebenarnya PR besar artinya apa? Kenapa? Paling tidak media-media yang ada, sosmed, media sosial yang ada, itu kita berdayakan. Kita berdayakan bagaimana dengan cara, contoh sekolah punya akses apa nih? Gitu. Paling tidak kita koordinasi juga dengan pihak sekolahan, ke dalam bentuk gimana? Ambalan bisa menyiapkan video, paling tidak video, minimal model video. Dia khusus ya. Video khusus buat kegiatan pramuka. Jadi biar teman-teman yang baru ini melihat aksi-aksi kegiatan-kegiatan pernah kita lakukan. Artinya kita nggak vakum ketika misalnya kegiatan kita, contoh di kegiatan yang sebelum COVID, kegiatan setelah COVID. Oh berarti maksudnya Kak Tika itu pada MPLS mungkin ya? Betul. Iya. MPLS itu kan ada sebagian sekolah yang memang MPLS itu masuk. Betul. Nah, di MPLS itu kita mengenalkan mungkin bisa lewat slide dan segala macam ya. Oke. Karena kan ini kan mendukung kita program pemerintah. Walaupun kita sebenarnya secara pribadi, saya pribadi nggak suka dengan PBJ ini. Tapi mau nggak mau, ya seperti tadi, mau nggak mau kita harus jalankan dulu. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau jalankan dulu, ya kan? Kenapa? Karena kita merasakan dampak. Jangankan ke adik-adik, jangankan ke adik-adik, ke kita sendiri pribadi. Yang tadi kita semangat, jadi lesu. Yang namanya di rumah itu kondisinya apapun bentuknya. Ketika di rumah posisinya adalah istirahat. Kotak buatku jadi. Otak Iya. mau dibuatkan apapun nih, ketika ini biar ini ya, biar tahu buat kakak juga yang semua pengalaman mau kita apapun ketika kita di rumah. Kecuali emang karakter dari awal dia seorang yang namanya Aktif. multimedia. Ketika aktif multimedia, dia senang akan soal itu. Tapi kalau kita yang biasa di lapangan, Saya banget untuk senang. yang kita di lapangan, apapun yang kita buat itu puyeng, Iya. Kenapa? Ketika kita bisa salurkan, kita lewat ke media, itu nggak terkeluar. Dan kenapa? Banyak ganjalan-ganjalan. Kenapa? Masalahnya kita pribadi di medianya kurang memahami, gitu loh. Kurang memahami kan ini. Oke, dia salah satu jago di segi IT. Tapi kelemahannya ketika masuk di yang start kita masuk komunikasinya, bahasa-bahasa yang kita sampaikan itu tersekat. Kenapa? Ketika halo, dia bingung ngomong apa. Ya kan? Apa ya? Begitu rasa grogi muncul. Demam kamera. Nah, Demam kamera. padahal walaupun ada aplikasi TikTok, apapun bentuknya, Ini pede ya, ya kan itu pede. Tapi ketika penyampaian di sini, ketika di media yang kita tampilkan, rata-rata apa yang disampaikan dengan apa yang mau dikeluarkan itu berbeda. Oke, berarti itu juga satu PR juga buat kita. Gitu. Jadi FFC itu sebenarnya salah satu siasat kita dengan cara kita recording dulu kegiatan-kegiatan kita yang udah ada. Diperlihatkan ya, Betul, di slide. di slide sebagus mungkin, dikemas dengan sebaik mungkin. Nah, baru ditampilkan di situ biar ada rangsangan ketika adik-adik ini tahu harus kenal. Oh, ini kakaknya. Ini yang apa yayasan dan terjun semua pihak sekolah terjun. Kenapa? Promo awal itu menyampaikan kepada mereka dengan kegiatan yang lebih mantap, lebih berasa, menyentuh ke mereka. Ibarat nonton film dengan film yang action yang bagus, otomatis itu daya tangkapnya gampang. Oke, sembari juga kita mengenal siapa murid kita dan Betul. siapa kawan kita. Nggak mungkin kali kita punya murid tapi muridnya murid abstrak, nggak jelas. Bermain dengan bayangan, kontrol gambar posisinya. Jadi mungkin apa yang dimaksud dengan Kak tadi, dengan MPLS hari pertama kita mengumpul dan kita melihatkan guru dan sebagainya,
kita juga bisa punya kesempatan buat minta nomor WA ya. Nah, kita bisa apa namanya membuat grup WA. Iya. Dan juga di situ nanti kita akan memberikan berbagai macam metode pembelajaran tentunya dengan media yang beraneka ragam. Seperti mungkin bisa dengan meeting Zoom, kemudian dengan YouTube, Instagram, Facebook, dan juga dengan sekolah juga bisa bergabung dengan Classroom. Nah, gitu kali ya. Nah, sekarang gini, formula apa nih yang sudah disiapkan sama kakak? Jadi ini bertiga tadi memang sudah rapat dan juga menentukan. Kakak bocorin sedikit dong kak tentang kegiatan selama kita sampai bulan Desember ya tadi ya kita buat ya bulan Desember. Kasih bocoran sedikit sama sahabat-sahabat Pandu dimanapun berada tentang apa yang sudah Sanceng buat untuk selama libur ini yang memang diawali sampai bulan Desember, biar teman-teman di semuanya yang nonton ini seluruh antariksa atau planet yang nonton, jadi biar bagi-bagi ilmu Bahkan antara alam goib yang Oke, ada sedikit yang bisa digambarkan Kak? Gimana? Jadi hasil dari rapat kalian tadi yang terbentuk dari kegiatan buat Iya. Ambar ini Mekanisme tadi mulai dari bagaimana, mulai dari waktunya, pengisi materinya apa? apakah sudah siap dengan media yang sudah ada. Oke, silakan siapa yang mau jawab? Lestari, oke Lestari. Oke, silakan Kak Lestari. Tahu tadi. TikTok. Ginti atau Ambar? Ambar. Oke, ya Ambar, sekretaris. Kita dari bulan Agustus sampai mulai Desember itu kita ada pembelajaran lewat SKU. Kita membagi dari poin-poin SKU itu kita membagi materinya apa dan pematerinya siapa. Jadi ada 2 sesi gitu. Ada 4 saja. Nice. Jadi Mungkin bisa diambilkan dari tadi ya. iya betul. Ya, kita bacain teman-teman. Jadi ini memang kita masih belajar. Mungkin kita sering-sering mengadakan talk show begini Betul. supaya melatih kita berbicara. Ya. Ada orang yang tipe orang yang nyerocos 10 gila tuh pembendaharaan otaknya luar biasa. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan selalu nyambung dan bisa dimengerti sama orang lain. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita bisa kegiatan TikTok, banyak sosial media kita bisa tonjolkan, tapi ketika penyampaian seperti ini nggak bisa kan? Iya guys, oke. Kalau Banyak gitu, yang keluar, kalau kan? gitu channel SMK Cengkareng dan juga channel dia Oxford mungkin kita akan lebih banyak menampilkan talk show seperti ini supaya melatih orang-orang untuk berbicara di depan kamera dan juga bisa seiring dengan yang lainnya teman-teman. Jadi artis dadakan bro. Itu. Tapi noraknya terarah gitu loh. Jadi kan selama ini orang norak menunjukkan kegiatan berani, tapi ketika berhadapan seperti ini nggak ada suaranya. Oke. Teman-teman sekalian, ini adalah contoh program kerja yang sudah dibuat oleh kakak-kakak dari SMA dan SMA Cengkareng 1 Jakarta. Yaitu dia membagi, jadi ada SKU bro, jadi ada SKU itu, jadi kalau teman-teman bisa lihat kurikulumnya Gerakan Pramuka itu apa? Apa sih kurikulum Gerakan Pramuka? Nah, SKU dan SKK. Ya, tepat. Kurikulum Gerakan Pramuka adalah SKU dan SKK, syarat ketangkapan umum dan syarat ketangkapan khusus. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan, SKU itu merupakan semua gerakan, semua pramuka atau orang yang di dalam pramuka ini wajib ya melaksanakan kegiatan di SKU itu. dan sampainya wajib tahu mengarahkan itu. Tuh, betul bro. Ini pembelajaran buat kita bro ya, bukan kita aja. Saya juga kita belajar Semua. Jadi selama ini kan pembina cuma datang sekedarnya menyampaikan dan pikirannya. betul. Jadi harus tahu kurikulum Gerakan Pramuka juga, yaitu SKU dan SKK. Kalau SKU itu semua peserta wajib mengikuti, ada tingkatnya dari mulai siaga, penggalang, penegak, pandega ya. Jadi buat teman-teman ya yang baru jadi pembina atau jadi pembina muda, nah wajib. Kalau bisa saya di cuma YouTube ikutan. ini. Kalau saya cuma ikutan doang, Ya, kan? ya. Mungkin di luar sana banyak ada yang lainnya. Insya Allah nanti kita undang pakar-pakar, Bisa. suara, dan suara dan sebagainya. Oke, kacing. Siap-siap kita Jangan lupa rombongan kita ISJ. Iya, kan? ISC Adi ya, Betul. Di Kampung Mer, dia punya basecamp di Jambore Cafe. Ini saya nemuin ide baru nih buat Jambore Cafe. Oke. Siapa yang bikin api unggun terakhir? Oke, siap. Mungkin pokoknya nanti di channel ini kita akan undang semua orang-orang yang memang memiliki power yang bagus buat kita. Bila perlu kita show di sono.
ya Siap. di kafe Jabodetabek. Jadi di situ base Oh, ada ya, campnya yang orang-orang Kuarnas. Oke, siap. Itu base campnya orang Kuarnas, nanti kita di Ciputat. Nah, nanti ada momen tertentu kita ke sono Kak. Oke. Nah, salah satunya seperti ini ya. Nah, nanti yang Kak Dika, jadi sudah ada, nanti mungkin saya bisa tampilkan di layar. Ini sudah ada contoh ya, ini baru contoh doang program walaupun jauh ini agak jauh, saya deketin ya biar paham nih. Nah, yang dulu kelihatan ya. Nah, akan dijelaskan sama Kak Dika. Nah, gini Kak Dika, saya melihat di sini kok ada semacam ini ya, ada kalau saya lihat di sini materinya bagus-bagus. Di situ ada medianya gitu. Zoom ada, kalau Zoom berarti live streaming ya kan? Iya. Live streaming. Oke. Silakan Kak, coba dijelaskan Kak. Jadi seperti ini, contoh seperti buat kampus yang mau kita hadapi sekarang, program kegiatan ambalan itu kita jalankan. Contoh minggu pertama, kita misalnya kelas 10 masuk, disambut oleh pemateri dari Dewan Ambalan dulu ya. Karena kita kan kalau misalnya langsung ke kakak pembina, kita pengenalan dulu. Kakak pembina sebagai kakak pembina pengenalan dulu. Selebihnya nanti ada di Dewan Ambalan yang sudah terlatih, yang kita anggap punya kemampuan, kita sodorkan. Ya di sini nanti ada pemateri, ada Kak Fani, ada Kak Randy, ada Kak Garisang Gadi. Bisa jadi nanti ada bintang tamu yang lain gitu, yang dari luar kita undang buat ngisi kegiatan. Mantap. Tapi sama seperti ini jadinya, mau nggak mau pembelajaran jarak jauh kita video dulu. Jadi video dulu kita nggak bisa langsung ketemu. Kenapa prosesnya? Karena kegiatannya belajar jarak jauh. Jadi, nah seperti gambarannya nanti ada materi tetap. Ya, pokoknya kita paling tidak pemateri kita sampaikan paling tidak memahami dulu Kak. Artinya kita di sini sama-sama sharing, sama-sama belajar. Bukan berarti yang menyampaikan itu dia udah paham, dia udah pandai, bukan berarti itu. Kan kita pembelajaran buat dirinya sendiri, penyampaian juga ke depan, dia ada kamera, termasuk kita juga sebagai kakaknya. Nah, disinilah Materinya nggak jauh-jauh beda juga SKK Betul. dan SKK ya. bahwa materi tentang pengembangan ambalan terutama kalau mereka karena baru. Oke. Nah, pengembangan ambalannya apa? Nah, di sini juga PR buat kita nanti ke depan ya kita akan rapikan semuanya lah. Bila pun kita rapikan semuanya, yang namanya kegiatan ambalan itu pasti kegiatan banyak proses. Yang nama satu keluarga dan yang ambalan itu proses keluarga. Jadi yang berkeluarga pasti ada yang nama titik berat, titik ringan. Titik berat, titik ringan maksudnya gini, pasti ada yang namanya ketiga kelemahannya bagaimana, ketika ada kekuatan-kekuatannya bagaimana. Nah, kelemahan contohnya ketika kita berhadapan dengan adik-adik sendiri dan kita sebagai kakaknya atau sebagai adiknya suka salah paham, jadi paham. Nah, kekuatannya bagaimana? Kita bisa nyambung bareng-bareng di sini. Kita belajar sama-sama. Kenapa? Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Berarti ini pemateri ini juga ada unsur dari peserta didik ya. Betul. Jadi kita juga setidaknya jadi masuknya program kerja ini adalah kita melatih juga. Iya. Oh, jadi tetap sesuai dengan sesuai dengan mutu penegak. Wah, mutu penegak. Mutu penegak Dari kita. Untuk kita oleh kembali dari penegak oleh Iya, penegak kan? untuk Untuk penegak. penegak. Jadi siapa yang mengisi materi? Ya penegak itu sendiri. Kemudian untuk apa tujuannya? Melatih bicara ya. Kalau sekarang ini memang momen pertama, jadi memang ada malu-malu harimau gitu ya. Kan kalau malu kucing kan memang imut ya, ini malu harimau. Betul. Kalau di luar kamera tuh wow gitu kan, kalau di depan kamera bingung gitu. Jadi apa? salah satu jadi kan kita membantu juga pada teman-teman kita pembina luar juga memahami dengan karakter ambalan yang namanya mengajar, bukan mengajar sih, artinya membina adik-adik SMA gitu loh. Jadi selama ini banyak pembina pemahamannya rata-rata ketika membina anak SMA dia hampir samakan dengan pembina penggalan, terutama SMP ya. Gitu. Nah ini buat pembelajaran juga sama teman-teman kita di lapangan supaya memahami. Oh begini loh, kuncinya cuma 2. Tadi apa? Kunci cuma 2. Ayo tadi kan sebutkan apa tadi? dari itu bukan Ayo. Kunci penegak cuma 2, pegangannya apa? SKU dan SKK udah ada SKK. Itu yang kita arahkan Kak. Selama ini pembelajaran dari situ kita jalankan, kita kembangkan wacananya, barulah berjalan dengan baik. Jadi nggak akan lari daripada koridor-koridor yang ada. Oke, baik. Jadi intinya adalah kita bagi Indonesia kepada semuanya. Langsung saja kita ambil kesimpulan ya pada malam ini. Jadi kesimpulannya itu adalah kita menciptakan metode pembelajaran dari mulai materinya, waktunya, dan juga pematerinya, juga dengan persiapan media. Ya, media itu banyak ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ada YouTube, ada Facebook,
Facebook, Zoom, Instagram dan lain sebagainya itu bisa dimanfaatkan. Apalagi sekarang zaman milenial. Iya, kita. Pokoknya zaman digital. Jadi kalau rugi banget kalau teman-teman nggak manfaatkan betul-betul di Iya. era digital ini ya. Karena biar bagaimanapun bukan hanya yang pandai komputer saja, tapi orang-orang lainnya pada wajib dulu kita tentang media. Fardu ain ya. kalau kata saya fardu ain ya. Baru aja. Nah, dan juga kita membuat program kerja yang sifatnya bukan hanya sementara ini adalah bertujuan untuk sama-sama belajar. Jadi kami memberikan pembelajaran kepada mereka peserta didik agar mereka juga bisa berbicara, bisa speaking ya, bisa speaking atau bahasa gurunya itu mereka bisa tes teaching ya mengajar, tapi ini di dunia maya ya maya. Karena menyampaikan di lapangan ketika hari-hari menyampaikan itu mudah, tapi ketika berhadapan dengan seperti ini kita bingung apa rangkai katanya. Jadi pokoknya intinya saksikan terus channel-channel yang kita sebutkan tadi. Mudah kita insya Allah ya kita akan memberikan yang terbaik, kita akan memberikan ilmu-ilmu yang baru. Termasuk janji kita tadi Kak Andika ya. Seperti kita mau menarik Kak Andi selaku pendiri, salah satu pendiri ya dari ISG ya. Iya. Betul ya. Kalau masalah Kak Andi itu sekarang berada di Kuarnas beliau. Bukan, maksudnya posisi sekarang ada di Kuarnas ya. Beliau itu salah satu pendiri dari ISD, apa ISD itu Kak? Indonesia Scott Journal. Oke, Indonesia Scott Journaling. Dan juga kita akan ketemu dengan pokoknya berkumpul pramuka dah. Kalau dulu kita main ke Ciputat. Iya, Jambore Cafe kamu sih. Oke, kita main ke kafe mana tadi? Jambore Cafe. Jambore Cafe kita pokoknya asik-asik ya. Oke, terima kasih banyak buat Kak Andika, buat Kak Gini, Ya, sama-sama. Kak Lestari dan Kak Amar yang sudah menemani obrolan-obrolan santai kita untuk berbagi ilmu seputar program kerja yang akan kita lakukan di SMA SMK Jalan Cengkareng 1 Jakarta ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi di dunia pramuka. Dan bagi teman-teman yang memang pengen banget dimasukin materinya atau ada permintaan seputar materi gerakan pramuka, teman-teman bisa langsung like, subscribe dan juga komentar di kolom bawah ini. Jangan lupa sarannya Kak. Komen ya. Saran-sarannya apa saja yang membangun tentunya. Kritiknya juga. Pokoknya tulis aja di komentarnya kita mau kemana. Insya Allah kalau kita mungkin ada duit, doain juga biar channel ini berkembang. Pokoknya nih Kak, ada request dari Kalimantan kita datangin. Betul ya? Oh, bisa Kita janji dulu nih, janji di acara talk show pertama Kak. Deal. Kalau bingung semangatnya bro. Kalau channel ini berkembang dan subscribe-nya lumayan banyak, kita punya rezeki yang banyak. Kalau yang komentar misalnya Kak silakan Kak datang langsung ke DKD Kalimantan Barat, siap kita datang. Mudah-mudahan makanya jangan lupa Sumatera datang. pokoknya siap. Pokoknya kita keluarga ya. kita keluarga Nusantara. Oke ya, jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Amin. Baik, itu saja sekian informasi dari kita. Mudah-mudahan saya mohon maaf selaku yang punya channel dan pembawa acaranya. Kalau ada salah-salah kata, kalimat dan sebagainya, kita juga baru semuanya. Mudah-mudahan ini jadi awal yang paling baik buat kita ya. Oke, saya Kawini dengan salam hormat mengucapkan terima kasih banyak pada semuanya. Salam pramuka, salam padu dan salam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Junet, apa kabar? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.